Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab yang akan menuntun hidup saudara dan saya kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 hingga 13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-13, demikian kata firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tentu ketika saudara membaca ayat ini, seringkali yang kita angkat ke permukaan adalah utamanya di ayat yang ke-13, yaitu tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami, yaitu pencobaan-pencobaan yang biasa. Ayat ini tidak berdiri sendiri, ada satu kisah di atasnya. Kalau saudara perhatikan di sepanjang 1 Korintus pasalnya yang ke-10, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang sebuah peristiwa bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi kemenangan lepas kemenangan, proses lewati proses berikutnya mewarnai kehidupan bangsa Israel ketika itu. Ada orang-orang atau kelompok-kelompok orang-orang yang suka bersungut-sungut mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Musa sebagai pemimpin, mempersalahkan situasinya yang tidak menentu saat itu. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan satu ketika Tuhan marah sampai akhirnya banyak orang yang mati oleh karena Tuhan murka ketika Tuhan memimpin bangsa Israel ketika dibawa mereka dari perbudakan di tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Nah, ayat itu dikatakan bahwa semuanya ini sudah dituliskan sebagai contoh bagi kita di masa sekarang ini sebagai peringatan. Nah, kata kuncinya di sini peringatan. Apa-apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel ketika itu atau umat Tuhan ketika itu menjadi peringatan buat kita. Supaya dengan maksud seperti ini, jangan lagi kita mengulangi hal-hal yang keliru. Jangan lagi kita mengulangi hal-hal yang bodoh yang sudah mereka kerjakan di waktu-waktu yang lalu. Memang ada istilah begini saudara-saudara, sejarah akan selalu berulang. Tetapi itu buat pandangan dunia, buat kita anak-anak kerajaan Allah, sesuatu yang sudah kita atau nenek moyang kita lakukan di masa-masa yang lalu jangan lagi dilakukan supaya kita tidak lagi jatuh lagi atau mungkin saudara bisa mengalami keadaan seperti ini, hidup dalam dosa. Kita tertutup jalan, nggak ada kemenangan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang stuck sampai di sini. Dan ini yang bahaya ketika kita stuck tidak melanjutkan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan kehendak Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan peringatan bagi kita yang hidup di masa kini. Ada satu peristiwa di masa lalu, jangan lagi diulangi. Ada kekeliruan di masa yang lalu, jangan lagi diulangi. Supaya saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mengulangi peristiwa-peristiwa yang keliru di masa yang lalu menjadi sebuah peringatan di masa kini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang datang lagi hari ini untuk memperingati kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan atau peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami hari-hari ini adalah peristiwa yang biasa. Pencobaan yang biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami percaya selalu ada jalan keluar di mana kami menghadapi hal-hal yang mungkin berbanding terbalik dengan pikiran kami. Karena Tuhan yang menyediakan kemenangan lepas kemenangan di depan kami. Tuntun langkah umat-Mu Tuhan supaya kami tidak jatuh di kesalahan yang sama. Sudah cukup bagi bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun. Di sanalah Tuhan mendewasakan mereka. Apa yang sudah kami baca lewat firman-Mu kiranya menjadi pedoman dalam hidup kami. Roh Kudus berikan kami kemampuan
untuk kami melewati hidup bersama dengan Tuhan. Dari kemenangan lepas kepada kemenangan berikutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan atas umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.